Pembacaan Surat Keputusan Santri Berprestasi tahun ajaran 2017-2018 oleh Dr. Andes Sudi Nuron, MPDI. Kepadanya dipersilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Pimpinan Pondok Pesantren Khairul Ummah Batu Gajah nomor 005 /KPTS PPKU Romawi 5 tahun 2018 tentang santri berprestasi pada Madrasah Aliyah dan Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren Khairul Ummah tahun pelajaran 2017-2018. Pimpinan Pondok Pesantren Khairul Ummah menimbang bahwa untuk memberikan motivasi dan apresiasi kepada seluruh santri yang mengikuti pendidikan di Pondok Pesantren Khairul Ummah, maka perlu sekiranya diberikan reward atau penghargaan bagi santri yang berprestasi. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standarisasi Pendidikan Nasional. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. 4. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga Pondok Pesantren Khairul Ummah. Memutuskan, menetapkan, pertama, memberikan reward atau penghargaan kepada santri yang memiliki prestasi di bidang akademik pada tahun pelajaran 2017-2018 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Batu Gajah pada tanggal 4 Mei 2018 tertanda pimpinan Kiai Haji Muhammad Mursyid MPDI. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat Ketua Yasin di Batu Gajah. Kedua, yang terhormat Kepala Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Khairul Ummah di Batu Gajah. Ketiga, yang terhormat Kepala Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren Khairul Ummah di Batu Gajah. Dan yang keempat, arsip. Lampiran nomor 005 /KPTS PPKU Romawi 5 2018 santri berprestasi pada Madrasah Aliyah dan Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren Khairul Ummah tahun pelajaran 2017-2018. 1. Santri berprestasi pada Madrasah Aliyah. Nama Fadlur Rahman Faris bin Marwan MR. Jumlah nilai 2.856. Rata-rata nilai 92,30. Alamat Desa Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat. 2. Santri berprestasi pada Madrasah Sanawiyah. Nama Tria Retno Finasti binti Adi Triono. Jumlah nilai 2.805. Rata-rata nilai 93,50. Alamat
Desa Bukit Meranti, Kecamatan Siberida. Ditetapkan di Batu Gajah pada tanggal 4 Mei 2018, tertanda pimpinan Kiai Haji Muhammad Mursyid MPDI. Selanjutnya sambutan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu diawali dengan pemberian reward kepada santri berprestasi Pondok Pesantren Khairul Umam tahun pelajaran 2017-2018 yang diwakili oleh Bapak Haji Al-Hendri SAG MPDI. Kepada seluruh santri yang berprestasi dan orang tuanya dimohonkan untuk diimbang agung. Sekali lagi kepada santri yang berprestasi beserta orang tuanya agar dapat naik ke atas panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رحمة للعالمين. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Indragiri Hulu, Bapak Haji Yopi Arianto SE, beserta Bapak Sekda dan rombongan. Yang kita hormati pimpinan Yayasan Yasin Indragiri beserta semua perangkat. Yang kita hormati Bapak pimpinan Pondok Pesantren Khairul Ummah beserta segenap pengasuh, ustadz dan ustazah. Yang kita hormati UPK Pasir Penyu, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Camat atau yang mewakili, kemudian Bapak Dan Ramil, Bapak Korwil Pendidikan Pasir Penyu beserta segenap jajaran. Yang kita hormati Bapak Ibu orang tua wali santri, yang kita banggakan santriwan dan santriwati hebat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan Allah dalam keadaan sehat walafiat dengan bersilaturahim. Malam hari ini kita juga melaksanakan kegiatan haflah wada untuk Pondok Pesantren Khairul Ummah. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Permohonan maaf Pak Bupati dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu tidak bisa hadir bersama kita pada kesempatan ini karena pada waktu yang sama memiliki kegiatan yang juga berbeda. Mohon izin Pak Bupati saya menyampaikan beberapa hal kepada kita semua. Yang paling penting apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai tadi, muaranya adalah manajemen waktu atau yang disebut dengan time management. Kepada ananda semua santriwan dan santriwati, kita pesankan bahwa mengelola waktu jauh lebih penting dari apa yang kamu akan lakukan, akan kamu kerjakan. Mulai kamu bangun sampai tidur kembali, maka manajemen waktu inilah yang paling urgen yang harus ananda lakukan. Kenapa ananda berhasil hari ini? Karena ananda mampu mengelola waktu dengan baik. Bagaimana kita mengelola waktu dengan baik? Maka kita punya plan, perencanaan. Maka perencanaan waktu yang kita buat itu menjadikan sebuah schedule kita. Mulai kita bangun sampai kita tidur kembali, kapan waktu kita belajar dan istirahat. Ananda semua, keberhasilan ini akan terus dapat diraih apabila kamu terus mengelola dan memanage waktu ini dengan baik. Orang-orang hebat yang berhasil itu adalah dia mampu mengelola waktunya dengan baik, mengelola waktunya dengan tepat. Waktu kamu sekarang adalah waktu belajar, maka jangan berhenti belajar. Kepada orang tua kita ucapkan terima kasih bahwa pemberian yang sebaik-baiknya dari orang tua kepada anaknya adalah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu seluas-luasnya. Maka kalau ada orang tua yang memberhentikan anaknya untuk menuntut ilmu,
berarti memberhentikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Maka kelolalah waktu itu dengan baik. Pesan kita, jangan sampai menjadi orang yang menunda waktu dan tidak tahu dengan waktu. Salat saja, apapun yang kita kerjakan tetaplah merujuk pada waktunya. Oleh karenanya, kegiatan Ananda ke depan adalah terus belajar untuk menjadi santriwan dan santriwati yang hebat itu. Ke depan tingkatkan bahwa kamu punya kemampuan untuk meraih banyak prestasi. Kalau selama ini di Pondok Pesantren Khairul Ummah sudah kamu raih prestasi, sudah kamu menjadikan sebagai manusia terbaik, sebagaimana Al-Quran telah menjelaskan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu itu menjadi manusia pilihan dari manusia yang lain karena kamu pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf, membawa kepada kebaikan. Yang kedua adalah wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Kamu jauhkan maksiat, kamu cegah maksiat. Wa tu'minu billahi, yang ketiga adalah tetaplah dalam koridor dan naungan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ananda semua selamat dunia akhirat, dan kita semua berharap ridha Allah juga selamat dunia akhirat. Dan kepada Ananda yang sudah lulus, raihlah prestasi dan tingkatkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Mohon maaf, akhirul kalam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Alfendri. Arahan Bupati Indragiri Hulu oleh Bapak Haji Yopi Arianto SE, kepadanya dipersilahkan dengan segala hormat. Jadi malam ini saya penampilan santri, Pak Kiai. Pergi pagi, pulang pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bangga malam hari ini bisa berkumpul di Pondok Pesantren Khairul Ummah, pimpinan Bapak kita Pak Kiai Mursyid. Tanpa sengaja tadi beliau nelpon saya, handphone saya itu baru ganti handphone ke handphone satu lagi, muncul nomor Pak Kiai Mursyid. Nah terus ini nggak direncanakan Bapak, tapi ini balik lagi, memang Pak Kiai Mursyid dan saya itu nggak bisa diputuskan, harus selalu dekat. Nah, jadi Pak Kiai jangan jauh dari saya terus, Pak Kiai selalu dekat. Pak Kiai mungkin sama ngomongnya sama dengan saya juga demikian. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, warga besar Pondok Pesantren Khairul Ummah, dan juga yang saya hormati Bapak Kementerian Agama Kabupaten Indragiri yang mewakili, dan juga Pak Kapolsek dan Pak Dandramil dan Pak Camat. Saya yakin kalau semalam dapat undangan Bupati datang, pasti Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dandramil pasti datang Pak Kiai.
Tapi ini malam pada kaget semua nih kok datang bupati sini. Nah, tapi juga saya kemarin mau datang ke pondok pesantren juga, mau bawa Pak Kapolda, Pak Dandrem, Pak Kabinda. Tapi karena beliau kondisinya tidak sehat, jadi langsung pulang ke Pekanbaru. Nah, beliau tadi melalui WA, beliau mengucapkan salam Pak Kiai dan juga salam pada para santri yang ada di pondok pesantren Khairumah. Nah, saya mengucapkan selamat kepada adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, juga sama Pak Marwan. Pak Marwan itu dulu 10 tahun yang silam, 12 tahun yang silam, anak beliau ini masih kecil. Dulu beliau ini masih kerja sama saya di Duri, Pak. Jadi kontraktor Chevron. Wah, luar biasa dulu susahnya hidup kita. Tapi nasib Pak Marwan lebih beruntung, hari ini memiliki anak yang berprestasi di pondok pesantren yang kita banggakan ini. Ya nasib saya juga berbedalah. Yang jelas sama-sama baik Bapak Ibu sekalian. Dan juga saya cuma pesan saja kepada anak-anak adik-adik santri sekalian. Ya saya doakan semoga bisa seperti Pak Kiai Mursyid, bisa seperti Pak Kiai, apalagi ada kita aja Abdul Somad. Nah, ada siapa lagi? Ada mau jadi bupati nggak? Nah, ada yang mau jadi bupati. Nah, ada yang mau jadi istri bupati. Kan ada sudah cowok, cewek kan? Mudah-mudahan sudah diaminkan ini Pak Kiai. Nah, nanti habis saya nanti masuk ke dunia politik, nah nanti bertarung, berdakwah sebanyak-banyaknya supaya selalu dicintai oleh umatnya yang selalu mendengarkan ceramahnya. Contohnya Pak Ustadz Abdul Somad, luar biasa beliau sekarang. Nah tadi disampaikan Pak Kiai, disampaikan Pak Kementerian Agama, memang waktu itu sangat berguna sekali. Saya tadi dari pukul 7 pagi tadi, 7 pagi tadi sudah berapa kali acara ini? Nggak tahu sudah berapa kali ini Pak. Dari Sebrida, dari Rengat Barat, Batang Peranap, nah mudah-mudahan selesai dari pondok pesantren Khairumah ini saya bisa pulang ke rumah, bisa ngumpul sama anak istri saya. Nah ini sekarang sudah jam berapa ini? Sudah 10:30, berarti sampai rumah paling tidak kalau selesai acara sudah sampai jam 1:30. Habis sholat subuh saya berangkat lagi ke Pekanbaru lagi Pak. Habis sholat subuh pulang lagi ke Rengat, hari Senin upacara. Coba gimana tuh waktunya itu? Jadi sudah nggak sempat lagi pakai baju lengan panjang, pakai baju batik, nggak bisa lagi pakai sepatu Pak. Jadi memang gaya santri itu sederhana tapi pasti Pak. Nah itu apa adanya saja. Jadi memang ini pas kebetulan, memang pas kebetulan di pondok pesantren harus gaya santri dipakai. Tadi dari rumah pakai baju lengan panjang, pakai baju putih, pakai batik, ganti-ganti terus. Nah hari ini pakai baju, mandi pun belum. Rombongan saya itu ada Pak Sekda. Coba berdiri Pak Sekda. Nah itu belum mandi juga. Nah, ada Pak Supandi, Kabak Protokoler. Coba berdiri Pak Supandi. Nah ini sama belum mandi juga. Ada Pak Kepala Dinas PMDes, Pak Asmandayat. Nah sama belum mandi juga.
Tapi kalau belum mandi bawa uang nggak nih Pak? Karena masih ada utang buat santri tadi, kata Pak Kiai Mursyid tadi, masih ada utang. Masih. Saya kebetulan nggak bawa uang, uangnya udah habis. Tapi adalah Pak Kiai. Pak Kiai nggak salah nelpon saya tadi Pak Kiai, mengurangi beban Pak Kiai. Biasanya kalau kita mengurangi beban Pak Kiai, biasanya orang itu masuk surga Pak Kiai. Ini nggak bisa jadi calon gubernur Pak Kiai. Ingin juga cita-cita punya pondok pesantren seperti Pak Kiai nanti ke depannya Pak Kiai. Ya kalau ada rezeki, ya ada rezeki. Nah adik-adik sekalian, saya ucapkan selamat ya, sudah 3 tahun ya. Hah? 6 tahun, ada 4 tahun, ada 6 tahun. Ini warna baju kita sama kan? Sama Pak, sesuai Pak. Warna ini juga sama juga dengan baju saya, jadi memang harus disesuaikan Pak Kiai. Ini nggak dibuat-buat loh Pak Kiai. Nah terus, karena ini mumpung dekat bulan bulan suci Ramadan, bulan puasa tinggal berapa hari lagi nih? Nah tanggal 16 sekalian saya di hadapan para santri Pondok Pesantren Khairumah, saya mengucapkan selamat nanti menjalankan ibadah puasa. Secara pribadi juga atas nama Pemkab Inhu Pemerintah Kabupaten Indragiri, mohon maaf lahir dan batin. Pak Kiai saja nggak mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan. Saya ingat mau bulan suci Ramadan loh Pak Kiai. Nah Pak Kiai kita ini ingatnya itu ketika mau pelepasan santri, ketika buka bareng dengan santri Pondok Pesantren Khairumah. Saya sudah nggak kerasa, kita sudah berapa kali ketemu? Sering kali Pak Kiai, jadi sudah nggak asing, sudah memang nasib saya. Tanggal 27 Juni tidak ada gambar saya Pak Kiai. Tapi kalau ada gambar saya 27 Juni, saya yakin santri Pondok Pesantren Khairumah 100% akan memperjuangkan saya menuju ke atas lagi. Tapi nggak apa-apa lah hikmahnya ya. Kalau saya maju gubernur, mungkin nggak bisa menghadiri ini Pak Kiai. Ada hikmahnya. Saya bangga ini, sudah berapa kali ada wisuda seperti ini, baru kali ini saya datang. Ya kan? Ya Pak Kiai ya. Nah jadi beruntunglah ini angkatan sekarang bisa datang bupatinya tanpa diundang, langsung masuk ke Pondok Pesantren Khairumah. Nah, jadi jangan malu-malu ya adik-adik sekalian. Jangan nanti mentang-mentang kita alumni Pondok Pesantren Khairumah malu-malu, jangan malu-malu. Kita anak kampung, jangan mengaku anak kampung. Anak kampung harus berani. Semuanya itu bisa jadi kalau niat kita itu betul-betul baik. Nah saya juga sudah lama nggak jumpa Pak Kiai Mursyid, ternyata ditemukan dengan kegiatan seperti malam hari yang berbahagia ini. Saya rasa mungkin demikian. Saya ucapkan terima kasih Pak Kiai Mursyid dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Khairumah. Saya untuk kegiatan ini Pak Kiai, saya bantu 10 juta rupiah Pak Kiai. Ini saya nggak ada kepentingan mau jadi gubernur, tapi ikhlas mudah-mudahan nanti kalau ada calon gubernur datang minta 100 juta supaya dibantu para kiai. Ya Pak, jangan datang nggak bantu, jangan dipilih. Yang bantu itu nanti harus dipilih seperti saya Pak. Jangan datang-datang aja kan. Nah, nanti mana tahu ada tim sukses di sini. Ya, bawalah kandidatnya kemari, ya perhatikanlah. Bicarakan program ke depan bagaimana pondok pesantren ini santrinya itu diberikan beasiswa. Jangan sampai ada kekurangan membebani pondok pesantren Khairumah ini. Saya bangga, mudah-mudahan
adik-adik semua selalu diberikan kekuatan, kesehatan, kesejahteraan, selalu murah rezeki. Bawa uang nggak Pak Pandi? Bawa asli. Saya tadi bawa uang 100 juta Pak, habis Pak. Tapi tadinya mau utang sama Pak Kiai Mursyid, minta nomor rekening, mau saya kirim melalui banking 10 juta. Jadi handphone saya bisa ngirim uang Pak. Walaupun handphone center, tapi bisa ngirim banking. Mana ketua panitia ini? Di sini, sentri ya? Mana? Saya bantu. Isan mana Isan? Nah. Bro? Wah ini udah, ini 5 juta kurang Pak. Biar saya banking aja dipaskan 10 juta ya. Boleh Pak Kiai langsung kirim utang 5 juta Pak Kiai. Bisa ya? Ya terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Bupati Indragiri Hulu. Penutup dan foto bersama. Untuk penutup, marilah sama-sama kita melapaskan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu, kami persilahkan kita foto bersama dengan seluruh santriwan santriwati yang akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang madrasah aliyah, mereka akan pergi ke perguruan tinggi, baik itu negeri, swasta, bahkan luar negeri. Jadi kami mohonkan kepada Bapak Ibu, Bapak Bupati, Bapak Kiai dan tamu undangan agar berkenan kita foto bersama. Insya Allah kita masuk di kalender 2019. Majelis guru kami persilahkan untuk ke panggung. Ayo Bapak Ibu yang berkenan kita foto bersama dengan anak-anak kita kelas 9 dan kelas 12 yang mana mereka masing-masing sudah punya tujuan. Oleh karena itu untuk kenang-kenangan kita foto bersama. Bapak Ibu tamu undangan dan majelis guru kami persilahkan. Semoga kita bersua